Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Denny Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar Xiaomi Redmi 8A ataupun 8 Pro itu sama. Kalau misalnya ada masuk air, jadi kita harus lakukan pembongkaran dengan segera untuk membersihkan airnya. Ataupun juga misalnya kita mau ganti on off, ganti baterai, ganti kamera, ataupun ganti konektor cas, ataupun ganti speaker musik, ganti mic, ganti speaker atas, itu sudah termasuk kita lakukan pembongkaran. Jadi seperti itu. Ataupun juga kita misalnya mau ngecek apa komponen apa yang di handphone kita ini, langsung saja kita tutorialkan dengan alat sederhana, yaitu obeng plus saja. Jadi kalau misalnya belum ada obeng, bisa beli di link deskripsi, kita bagikan. Obengnya murah sekali, jadi bisa COD, jadi tunggu di rumah saja seperti itu. Karena ini tutorial ala kadarnya, kita langsung saja. Kemudian yang pertama adalah kita lepas dulu untuk SIM tray-nya, sudah kita lepas. Kemudian yang kedua adalah kita bongkar untuk back cover bagian bawahnya, ataupun misalnya kita mau ganti bisa juga. Untuk membongkarnya kita gunakan, misalnya masih belum pernah dibongkar, kita paksa menggunakan karter untuk setelah buka seperti ini. Setelah itu baru kita lanjut menggunakan plastik seperti ini. Karena ini tidak menggunakan fingerprint, jadi aman, kita bongkar saja seperti ini. Setelah terbongkar, kita buka semua baut-bautnya nih. Jadi baut ada berapa banyak, kita bongkar saja seperti ini. Ini karena ini tutorial saja, ini sudah kita bongkar. Nah, inilah kita bongkar untuk penutup bagian atasnya, ada banyak baut. Nah, untuk bongkar, kalau misalnya ini mau kita ganti, misalnya warnanya sudah buram, lensanya ini kita bagikan tutorial, lensanya untuk pembedian deskripsi, lensa kameranya supaya jadi terang kembali seperti itu. Ataupun juga misalnya kita mau ganti kamera belakang, ada, kita tutorialkan. Ini kamera depan. Untuk melepasnya, kita lepas dulu kamera depannya seperti ini. Nah, kita lepas seperti ini. Ini kamera depan, kita lepas. Untuk penggantiannya mudah, kita pasang saja seperti ini. Ataupun juga untuk membersihkan, bisa kita lepas dulu kameranya tadi, kita bersihkan menggunakan alkohol dengan kita cotton bud seperti itu. Untuk kamera belakang ini kita lepas dulu seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita mau ganti bisa juga. Untuk kamera belakang, ini kamera belakang, kamera depan. Kalau misalnya kita mau ganti, di sini ada fleksibel baterai, kita lepas dulu cakut konslet. Ini ada penghubung bagian bawah PCB cas, kita lepas dulu. Di sini ada baterai, ini ada fleksibel baterai LCD, kita lepas juga. Ini ada antena, kalau misalnya sinyalnya lemah, kita cek dulu, siapa tahu habis bongkar kita lupa pasang, jadi sinyal akan naik turun. Nah, ini juga pastikan kita pasang seperti itu. Nah, ini ada speaker untuk pendengaran, mendengar suara pada saat panggilan biasa, itu menggunakan speaker bagian atas. Ini kalau misalnya rusak, bisa kita ganti sendiri, ya terhubung di sini. Ini 1 2, ini ke sini, ini ke sini, ya terhubung sini. Ini ke sini, ini ke sini, jadi terhubung, jadi dihubungkan oleh fleksibel nempel seperti ini. Setelah itu bisa kita angkat saja seperti ini. Jadi fleksibel kamera sudah kita lepas, baru kita bisa copot seperti ini. Inilah. Kemudian di sini ada fleksibel on off, jadi kalau misalnya rusak bisa kita ganti sendiri. Ini sudah lepas, jadi kita lepas. Untuk kabel antenanya kita gunakan karter, bisa, supaya jangan rusak di soket di bagian bawahnya ataupun mengena. Kalau misalnya ada alat khusus, itu ada untuk cara plastik bongkarnya seperti ini. Nah, ini antenanya, jadi kalau misalnya rusak bisa kita beli sendiri. Ini beli yang universal bisa, harganya mungkin 10.000, nanti bisa kita cek di deskripsi, ada linknya semua. Inilah PCB nya, kalau misalnya ada masuk air kita harus segera bongkar. Di sini ada platnya, kita lepas, bisa kita lepas. Nah, ini kita cek, kalau misalnya ada air masuk dalam, kita bisa keringkan. Di sini aman, tidak ada celah air karena ini tertutup. Begitu juga di bagian sini ada, bisa dibongkar. Kita gunakan seperti ini, kuku, ataupun misalnya gunakan obeng plus saja bisa nih, seperti ini. Ini plat penutupnya. Ini bisa juga masuk air, jadi kalau misalnya bisa dibongkar, ini bisa masuk air. Kalau yang bagian sini tadi tidak bisa air masuk karena dia tertutup. Jadi ini juga tertutup juga, tidak mungkin bisa masuk air. Nah, di sini bisa masuk air, di sini juga bisa. Jadi kalau misalnya masuk air, kita cek di soketnya, kita bersihkan soket baterai, soket penghubung ke bagian bawah,
ini soket LCD. Kemudian bagian bawah ini untuk on off, ini masuk di bagian IC. Jadi kita keringkan semua. Ini untuk SIM card. Jadi kalau misalnya ada masuk air, jadi caranya adalah kita keringkan dulu menggunakan tisu kalau misalnya ini. Kemudian setelah itu bisa kita hair dryer. Jangan kita kasih thinner ataupun bensin, jadi cukup kita keringkan saja seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masuk air hujanan, langsung saja kita copot baterainya saja, bisa kita bongkar. Jadi kalau misalnya ada handphone pasti harus ada obeng sebenarnya, seperti itu. Kemudian kita keringkan pakai tisu, kemudian kita hair dryer, ataupun juga kita jemur di matahari, misalnya di kompor juga bisa kita panaskan supaya airnya cepat menguap seperti itu. Kita bolak-balik, kemudian bisa kita keringkan, sikat menggunakan, setelah kering kita sikat menggunakan sikat gigi di soket-soketnya kalau misalnya ada bekas air, ataupun juga misalnya ada kayak hitam, kita kerik menggunakan jarum, kita bersihkan supaya dia tetap kuning seperti ini. Begitu juga di bagian sini. Nah, ini kita harus bersihkan. Ini setelah selesai bagian atas, kita fokus bagian bawah. Bagian bawah sama, ini kita keringkan sampai 3 kali, bisa hair dryer kalau misalnya setrika listrik ataupun di kompor. Kalau misalnya panas di matahari juga bisa seperti itu. Bagian bawah sama, kita bongkar seperti ini saja. Ini sudah buka, kita buka baut, kita copot saja seperti ini. Nah, ini ada speaker musik, jadi kalau misalnya rusak bisa kita ganti. Speaker musik ini aman, jadi kita bersihkan sini. Kalau misalnya ada bekas air kita bersihkan seperti ini. Dia nyambungnya ke bagian sini, ini nyambungnya ke bagian sini. Ini kita copot seperti ini. Kemudian ini fleksibel untuk menghubungkan ke bagian atas tadi, kita lepas ya, jangan takut ini arah ke bagian atas, berarti kalau panah seperti itu. Kemudian ini LCD tadi nyambung ke bagian keluar. Nah, kemudian di sini ada baut, kita lepas saja dulu. Kita cek untuk PCB-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada getar vibratornya, ini terhubung ke bagian sini. Jadi kita bersihkan supaya getarnya, misalnya ada kotor, bekas debu, bekas air misalnya, kita bersihkan sini. Kalau misalnya ini rusak, misalnya tidak bisa ngecas, ataupun juga misalnya karat, ataupun juga di sini ada mic, bisa kita ganti satu set ini. Ini kita lepas untuk karetnya. Karet seal kalau misalnya ada air jadi tidak langsung masuk. Kalau sudah kita lepas, misalnya handset juga tidak detect, bisa kita bersihkan dulu. Ini kita lepas ini karet sealnya. Ini sama caranya, adalah kita panaskan dulu. Kalau misalnya bekas ada air banyak, kita lap dulu tisu, kemudian kita hair dryer, kita taruh di panas, misalnya di api ataupun di setrika listrik ataupun jemur. Setelah kering kita bersihkan seperti itu. Sama kalau misalnya sini ada agak tidak lagi putih mengkilat, kita kerik saja menggunakan jarum seperti itu. Kita kerik seperti ini dan kita sikat, kita jemur lagi seperti itu. Kalau misalnya ini sudah karat, rusak, misalnya tidak bisa mengecas lagi karena ini karat, misalnya di USB-nya karat, tidak bisa kita bersihkan, kita ganti saja seperti itu. Ataupun di mic-nya ini sudah karatnya banyak, kita bisa ganti saja seperti ini. Untuk cara pasang mudah, tinggal pasang seperti ini saja. Kemudian kita baut lagi seperti ini. Karet sealnya tadi bisa kita pasang juga, bisa tidak masalah. Kemudian kita antena kita pasang lagi seperti ini. Ini kita pasang fleksibel, tapi kita antena kita pasang dulu seperti ini. Ini kita pasang untuk antenanya. Antena jangan tidak kita pasang, kalau kita tidak pasang itu biasanya sinyal akan naik turun. Pasang udah, tinggal tempel saja seperti ini. Kita tempel. Ini arahnya ada ke sini, lari ke sini, terus ke sini. Kita pinggirkan segi begini. Pokoknya itulah, kita pasang dulu sebenarnya sampai ke sini, nanti kita taruh di alurnya ini sesuai. Ini sudah kita anggap selesai, kita taruh pasang, misalnya kita tutup. Setelah itu seperti ini. Ini sudah kita anggap selesai pasang, nanti biar cepat seperti itu. Kemudian mesin kita pasang seperti ini. On off kita bersihkan, kita kerik kalau misalnya ada kotoran seperti ini. Kita pasang seperti ini. Kemudian kita tutup dulu ini seperti ini. Kalau misalnya kita tutup biar dia
aman. Kemudian begini juga kita tutup juga, kayak puzzle, jadi sesuaikan saja. Dan kita pasang lagi seperti ini. Kemudian kita pasang untuk LCD. Ini tadi kita pasang tadi untuk bagian atas seperti ini. Ini tadi kita pasang lupa nih. Bagian bawah ini kita pasang dulu. Misalnya ini sudah kita pasang, arahnya ke sini. Ini arahnya ke sini. Ini arah ke sini, masuk sini ada alurnya ini. Arahnya seperti itu. Nanti masuk seperti ini, langsung ke sini nantinya. Jadi kita anggap sudah selesai. Karena ini panjang seperti itu. Ini kita anggap sudah masuk, kemudian kita tutup seperti ini. Nah, ini. Nanti ini masuk ke antena sinyal seperti ini kita pasang. Ditekan saja, kalau misalnya jangan dipaksa. Kalau tidak pas jangan dikerasin. Kalau dia sudah masuk ada bunyi seperti itu. Ini sudah masuk seperti ini. Kemudian kamera kita pasang. Untuk kamera depan belakang kita tekan saja. Kalau misalnya ada mau ganti bisa ganti saja seperti ini.